baik, selamat pagi semuanya. Amin. Kita mulai dengan doa dulu ya. Yang mimpin doa siapa? Nomor absen? 3. Nomor absen 3, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran agama. Berkatilah supaya kami dapat menerima apa yang diajarkan oleh Pak Yosef dan semoga dapat berguna bagi bangsa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan buka kitab sucinya. Injil Yohanes. Yohanes bab 1. Injil Yohanes bab 1 ayat 41 sampai 51. Injil Yohanes bab 1 ayat 41 sampai 51. Sudah, ayat 41 dibaca oleh perempuan, 42 laki-laki dan seterusnya. Sudah, bab 1 ya. Amin. Baik. Mari kita menyiapkan hati untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 41 sampai 51. Murid-murid Yesus yang pertama. Silakan yang perempuan. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata-kata kepadanya, "Mungkinkah satu orang yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka aku percaya. Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Baik, kita sudah baca bersama-sama, mendengarkan bersama tentang murid-murid Yesus yang pertama. Nah, ini bacaan juga familiar ya. Bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama ya. Oke, baik. Dari bacaan hari ini, apa pesan yang bisa Anda ambil dari bacaan ini? Dari perikop tentang murid-murid Yesus yang pertama. Yesus memanggil murid-muridnya. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Pesannya apa? Ini loh, saya bawa hadiah kantong hadiah. Ada? Itu ada. Pesannya apa hari ini?
tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Tidak terlalu sulit, gampang. Langsung saja. Yang ada di pikiran Anda apa? Tentang apa? Silakan pesannya apa? Ya, baik. Dari ayat 48 yang bagian jawab Yesus kepadanya. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Berarti di sini bisa dilihat bahwa Tuhan sudah memanggil murid-muridnya dan sudah memilih murid-muridnya sebelum mereka tahu, maksudnya kayak aku itu ternyata dipanggil. Jadi lebih kayak pemanggilan Tuhan supaya hidupnya dipakai untuk kemuliaannya. Iya, benar sekali ya. Kita tidak tahu ya, saya juga tidak tahu besok-besok Anda itu jadi pendeta atau jadi apa ya, jadi romo atau suster begitu ya. Ini panggilan, soal panggilan. Panggilan itu bertumbuh di dalam diri Anda, tapi bertumbuh itu ini ya, Tuhan yang menumbuhkan, begitu ya panggilan. Saya tidak tahu nanti, mungkin siapa Galuh dan suster, nggak tahu. Begitu ya, itu cara Yesus memanggil Anda, Tuhan memanggil Anda. Ya, nanti Anda menjadi sukses dan apa ya, itu sudah diatur sebenarnya. Ya, sekarang tinggal Anda, bagaimana Anda berproses begitu ya. Nah, makanya yang di bawah apa rankingnya 11, 12 itu ini ya, lalu setahun lagi untuk belajar. Ya, itu proses, namanya proses ya. Memang tidak ditentukan ranking, tapi Anda harus berproses lebih tahun lagi. Begitu ya. Oke. Berikut, ada yang lain lagi tentang Yesus memanggil. Saya, Ya, silakan. nah, jadi menurut saya ini kan tadi kan Yesus memanggil muridnya. Nah, dari muridnya ini mereka kan juga menerima kalau mereka itu dipanggil. Mereka mau ikut Allah, kan kadang itu kita itu ada yang ya sebenarnya Tuhan sudah manggil kita, cuma kadang kitanya yang nggak sadar, terus kitanya malah menjauh gitu biar nggak mengikuti Allah, soalnya kita nggak yakin gitu. Oke, baik. Ya memang panggilan itu misteri ya, kita tidak tahu. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita, begitu ya. Ya kapan Yesus memanggil Anda sebagai apa? Ya mungkin dalam pelayanan Anda, ya Anda harus siap begitu ya. Tiba-tiba Anda diminta begitu ya. Bukan Yesus yang minta, tapi mungkin apa ya? Pemimpin gereja atau apa gitu ya. Atau ketua mempercayakan Anda untuk ini ya, siap begitu ya. Itu proses ya. Anggap itu sebagai proses untuk belajar gitu ya. Oke, harus menyiapkan diri. Tuhan memanggil, kita juga menyiapkan diri. Ya. Oke, baik. Ada satu lagi? Satu ada yang bisa menyampaikan pesan? Dua? Atau cukup? Ya, ini soal ini ya, bagaimana Anda dipanggil untuk melayani juga, gitu ya. Sebagai murid Kristus, ingat ya, kita dipanggil untuk melayani. Begitu, itu tugas yang utama, melayani. Melayani sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan wartakan, begitu ya. Oke, itu kira-kira pesan dari Injil hari ini ya. Sebagai murid-murid Kristus, ya, murid-murid Tuhan, begitu ya. Ya, kita dipanggil untuk melayani. Ya, baik. Kemarin sudah ini ya, sudah menulis tentang dua pertanyaan ya, yang sudah saya berikan ya. Sudah dijawab. Kemudian Anda sudah menulis, sudah menggarisbawahi ya kalimat-kalimat yang menjadi ini ya inti dari jawaban Anda. Oke, sudah bagus ya. Nah, sekarang saya minta ya beberapa orang sukarelawan saja ya untuk maju ke depan ini. Ini aja ya. Ini kalau pergantian pelajaran, kalau pilih hapus ya. Pengurus kelas tolong. Ya. Ini Alkitab ya. Oke. Saya buat tabel ya. Di sini pertanyaan pertama tentang apa, Pak? Mengapa Alkitab disebut buku? Ya, Alkitab buku suci ya. Pertanyaan kedua. Mengapa
kami akan menemukan sarana bagi kita untuk belajar. Ya, sarana Belajar. mengenal Allah gitu ya. Aduh. Saya buat tabel gitu ya. Nanti saya minta Anda maju untuk mengisi tabel ini dengan kalimat-kalimat yang sudah Anda ini ya, garis bawahi. Ya, supaya kita tahu ya perbedaan kitab suci disebut Alkitab disebut buku suci dan Alkitab itu merupakan sarana untuk mengenal Allah. Gitu ya. Oke, siapa yang mau duluan? Gak apa-apa, tidak ada yang salah. Ayo maju sini, siapa? Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Ya. Jangan takut, ayo. Sudah tuh di garis bawah ya? Itu ada. Siapa? Nero. Nero sudah siap. Nah. Ya. Alkitab disebut sebagai buku yang suci, alasannya kenapa? Ini menurut pengalaman Anda. Kita kumpulkan di sini. Ya, isinya tentang berisikan isinya tentang cerita Tuhan nanti kalau panjang disingkat saja ya, disingkat saja ya gitu ya, kalimat intinya misalnya isinya tentang ini Tuhan yang senantiasa menolong begitu. Oke, baik, yang ini dua sarana untuk mengenal Allah. Disingkat ya. Jangan semua digaris. Intinya saja. Isinya tentang ini. Mengapa? Karena firman. Oh ya. Karena menjelaskan ya. Menjelaskan tentang apa? Kenapa kita belajar? Kenapa Alkitab itu sebagai sarana untuk belajar mengenal Allah? Karena di dalamnya menjelaskan apa? Mujizat Tuhan. Oke, baik. Kamu dapat nggak di buku lain? Di buku komik ada nggak mujizat Tuhan? Nggak ada, toh. Hanya ada di dalam cerita kitab suci. Begitu ya? Tidak ada di dalam buku paket. Buku paket itu untuk pelajaran Anda, begitu ya. Kitab suci khusus ya, firman Tuhan. Oke, baik. Ya, ini sudah bagus ya. Oke, ini kita sudah bedakan. Isinya tentang cerita tentang Tuhan dan pertolongan Tuhan dan perjalanan Tuhan. Tuhan hidup di dunia. Perjalanan Tuhan hidup di dunia. Ya, perjalanan Tuhan hidup di dunia. Ya, oke. Ini maksudnya Yesus gitu ya. Ya. Hubungan isinya tentang hubungan tentang Allah dan manusia itu. Oke, baik. Ada yang lain lagi? Kita kumpulkan jawaban Anda. Jangan ragu-ragu, maju saja. Yang sudah menggaris bawah. Singkat saja boleh. Ya. Ditulis apa ini, Pak? Menjawab pertanyaan. Buku yang berisikan tentang cerita Tuhan dan perjalanan hidup. Kemudian isinya tentang apa? Langsung aja berisi cerita tentang apa? Ya, mujizat. Oke. Sama sarana. Sarana mendekatkan diri. Ini masuk di sini atau di sini? Coba lihat nih kalimatnya nih. Ini masuk di sini atau di sini mendekatkan diri? Sarana.
Lebih cocoknya di sini atau di sini? Ini kan buku suci. Kan bisa jadi sarana, makanya bisa jadi suci. Oh, sarana bertemu dengan Tuhan gitu. Iya, karena Oh iya, oke. karena kan gitu. Nah, ya. Banyak? Ya. Banyak yang dapat kita pelajari. Misalnya apa salah satunya? Kayak misalnya ada kata-kata yang zaman kita nggak boleh mencuri, kan banyak sekali kayak gitu. Ya. Terus Ayat yang meneguhkan gitu ya. Ya kan? Banyak yang kita pelajari, ayat yang meneguhkan. Dapat membuat kita tenang. Alkitab menuntun kita. Ya, Alkitab menuntun kita ke jalan yang benar. Gitu ya. Itu sebagai sarana kita belajar ya tentang Allah. Karena Allah itu menuntun kita ke jalan yang benar. Oke. Baik, ada yang lain lagi? Ya, banyak. Harus banyak. Itu kan ini ya, melatih Anda untuk melihat ini ya, jawaban saya itu masuk di sini atau di sini gitu ya. Supaya kita bisa bedakan. Kalau yang sudah sama, nggak usah datang lagi ya. Maksudnya kalau Anda lihat, oh ini sudah sama nih, sudah ada. Nggak usah ya. Kalau yang beda, baru maju ke depan. Itu masuk. Kisah nyata mengenai kisah nyata. Ingat ya, Alkitab itu kisah nyata. Saya nggak tahu, kejadian itu kisah nyata nggak menurut Anda? Coba tanya pendeta atau romo tuh. Kita kejadian, khusus kejadian tentang penciptaan dan sebagainya itu kisah nyata atau tidak? Menurut Anda bagaimana? Atau Anda bisa membaca di referensi yang lain, mungkin di YouTube mungkin ya, atau di mana? Apakah orang sudah membahas tentang ini gitu ya? Kita kejadian, cerita tentang Adam dan Hawa dan sebagainya itu apakah cerita mitos, dongeng atau apa? Atau nyata? Atau hanya khayalan dari penulisnya? Ini kamu harus teliti gitu. Oke, baik. Disebut buku suci ini ya, karena berisi kisah yang nyata. Ini saya tahu nih, maksudnya di dalamnya itu ada sejarah, begitu ya. Kalau kalian pelajari sejarah kan ada tokohnya, itu kan orang hidup ya, orang hidup pada zaman itu. Kemudian ada waktunya dan sebagainya, ada perjalanan hidupnya. Nah ini ya, ini juga buku suci karena berisi tentang kisah nyata ya, sejarah begitu ya, perjalanan Yesus, raja-raja, nabi dan lain-lain. Ada di situ ya. Kemudian itu bisa di ini ya, bisa dipertanggungjawabkan secara sejarahnya gitu ya. Kecuali kejadian itu ya. Kejadian itu masih ya, tapi itu dimasukkan sebagai ini ya, kitab suci ya. Oke, baik. Kemudian mendengar firman Allah secara tak langsung. Mendengar firman Allah secara tak langsung ini maksudnya di mana? Jadi dari buku kan Pak, jadi nggak langsung gitu. Kalau Nggak langsung. kan mendengar. Oh iya. Kamu belajar bahwa Allah berfirman kepada Anda itu tidak langsung gitu ya. Tidak langsung gitu ya maksudnya. Kalau nabi-nabi itu langsung begitu ya. Kalau ini kita belajar begitu ya. Ya, oke, baik. Mendengar firman Allah secara tidak langsung. Oke, baik. Yang berikut terakhir siapa? Iya. Oh, inilah. Oh ya, baik. Terakhir kamu lah. Ini dulu baru kamu singkat saja ya, singkat. Jangan tulis panjang-panjang. Singkat saja. Saya latih Anda untuk mengambil intinya saja. Poin-poinnya gitu ya, kayak poin-poin. Di dalam Alkitab terdapat ya, jangan dihitung.
Ya, di dalam Alkitab terdapat firman atau janji Tuhan yang telah digenapi. Oke, ya. Di dalam Alkitab juga berisi larangan-larangan begitu ya. Jangan lupa 10 perintah Allah. Yang Katolik, versi Katolik tahu ya. 10 perintah Allah yang pertama, jangan aku dulu. Aku apa? Ya, yang pertama. Aku Tuhan Allah. Iya. Terus Jangan lebih dari segala sesuatu. Kedua, oke. Tiga, oke. Empat, lima, ayo. Jangan nunggu, jangan nunggu, jangan nunggu. Lima jangan. Lima jangan membunuh. Ayo. jangan mengingini sama Sembilan itu jangan mengingini istri. Kalau gitu suami. ingat Bill Mengingini suami bisa. Nggak bisa ya. Kalau bisa direvisi kan bisa ya. Jangan mengingini istri atau suami gitu ya. Kalau hanya istri saja bahaya ya, perempuan bisa mengingini suami. Karena tidak ada di 10 perintah Allah, itu bahaya. Alkitab adalah isi hati Tuhan. Oh iya. Dan dengan membaca Alkitab, langkah hidup kita. Nah, ini benar ya. Nah, kita belajar supaya langkah hidup kita diarahkan ke jalan kebenaran. Ya, tadi ini kebenaran. Ini ke jalan yang benar. Ini sama ya. Oke, berikut. Yang terakhir, ini lah. tak pantai jawabannya kafir Karena Alkitab juga disebut kudus. Oke. Kudus itu suci gitu ya. Ya, ditulis ya. Ditulis oleh manusia, oke, benar. Ingat ya, Alkitab itu ditulis oleh manusia atas bimbingan Roh Kudus ya. Seringkali mungkin orang bertanya ya, kok banyak pengarangnya Alkitabnya Kristen ini? Ya, ini banyak ya, karena ada beberapa yang memang apa ya, diilhami oleh Roh Kudus gitu ya dalam menulis kitab suci. Atas bimbingan Roh Kudus. Oke, berikut yang sarana. Sarana di kitab adalah karena kitab adalah di dalamnya ada firman Tuhan, terus maka Alkitab memiliki natur natural. Oke, baik. Ini ya, bersifat kekal ya, abadi. Itu maksudnya ini ya. Kitab pelajaran ini bukan hanya untuk sekarang ini, tapi kedepannya masih berlaku ya. Alkitab itu ya, firman Tuhan. Jangan dulu diskusi ya dengan saya ya.
Yang dulu diskusi. Ini bersifat kekal itu maksudnya dari teman Saprawi nilainya. Maksudnya gitu ya. Alkitab ini ya isinya itu ini ya berlangsung sampai selama-lamanya. Begitu ya. Tidak akan berubah. Begitu. Dan kita dilarang ya untuk merubah. Ya, tidak ada orang mencetak itu sesuai dengan ini terjemahannya. Begitu. Alkitab kita ini kan banyak terjemahannya. Begitu ya. Tapi tetap ya mengikuti aturan yang berlaku, begitu ya. Maksudnya sama. Memang kendalanya itu misalnya bahasa Arab ya, Alkitab dalam bahasa Arab mungkin agak sedikit penulisannya itu berbeda begitu ya. Ada istilah-istilah yang mungkin berbeda, begitu ya. Tapi intinya maksudnya sama, ya. Oke, ini yang kekal ya, firman itu kekal, begitu selama-lamanya. Anda nanti punya anak cucu ya, sama juga. Baca ya kitab suci yang sama. Begitu ya, firmannya kekal. Ya. Oke, baik. Ini yang kita dapati ya. Jadi bagus ya, Anda telah melihat Alkitab itu sebagai buku suci dan sarana mengenal Allah. Oke, sekarang tugas Anda membuat tabel ini kemudian menulis kembali ini ya di buku tugas Anda. Begitu. Silakan. Baik. Boleh menambah dengan jawaban Anda ya. Kalau merasa belum ada di sini boleh masuk ya, dimasukin ke dalam tabel yang Anda buat nanti. Ya. Bisa ya, bisa lihat. Ini kalau terlalu panjang ambil aja poin-poinnya ya. Gitu ya. Yang di sana bisa lihat. Di sini nggak bisa lihat. Yang sini bisa lihat ya. Jangan. Itu kalimatnya terlalu panjang. Anda bisa ini ya, merangkumnya lagi. Poin-poin ya, supaya cepat ya. Apa? Itu buku tugas. Aduh, aku pakai kertas ini. Ayo. Apa ingatkan saya? Oke. Sambil Anda menulis, saya akan membagikan penilaian sikap ya. Anda sendiri akan menilai Anda sendiri. Penilaian pribadi. Jadi nilailah diri Anda dengan kejujuran. Begitu ya. Jangan lupa tulis nama, nomor absen dan kelas. 2, 4, 6. Dicentang ya, dicentang ya. Dua, 4, 5, 6, 7. 2, Dicentang ya. Oke. Dicentang saja. Tidak usah tulis angka. Oh gitu. Ini disingkat saja ya, dibuat poin-poinnya lagi. Baik. Kali poin-poinnya bagus. Misalnya yang pertama. Oh selalu.
perjalanan Tuhan atau kayaknya tabrak mobil sih. Dia ditabrak ke atas ya. Bukan diskusi. Itu pribadi Anda sendiri yang ini ya. Iya, menulis jangan beritahu orang. Kan orang Lima menit lagi ya. Enggak apa-apa. Anda rumah sakit saja. Saya kagum atas kitab suci sebagai dasar kitab suci agama Islam apa? Al-Quran. Ini pertanyaan ya, itu pertanyaan kita. Kalau Alkitab baru Oke, 5 menit lagi. Bisa saja itu sarana ya, Pak? Iya, sarana mengenal arah. Kita belajar atau sarana mengenal arah. Jujur ya, penilaian itu jujur dari hati Anda. Ya jangan pun supaya saya baik ke Pak. Perfect gitu ya, itu perfect lah. Ada apa? Ada apa? Kok ini terus ya? Kenapa? Tenggorokan ini. Sebaiknya di rumah ya. Segala cara kasihan teman. Tapi lagi saya rasa debu-debu jalanan cara mereka masuk kita iya saya ada perantara bisa saja ada debu-debu yang lain kita tidak tahu saya tidak tahu tapi yang pasti saya bisa saya ranking kok. Puji Tuhan.
Saya SMP namanya di pinggir. Pinggir tambak karena di timur air ujung timur karena ada di sebelah karena tinggal menunggu waktu saja. Cantik. Wih, bener ya cantik. Saya kurang tahu. Tadi saya yang bilang selamat pagi itu kalau menurut kita pagi bilang pagi karena semangat kita selamat pagi ya begitu. Mungkin sekarang Oke, nanti buku tugas sama penilaian sikapnya disatukan ya, dimasukin kemudian dikumpulkan. boleh main dong? Keren Pak, sangat cinta. Dua. Itu Pak.
Yang tidak hadir siapa? Apa ya? Ini apa sakit? Izin ini Pak. Sakit izin. Ada. Oke, baik. Sudah dikumpulkan ya buku tugasnya lebih. Ya, dikumpulkan di ketua kelas ya. Betul. Terima kasih. Resultatnya di dalam buku. Mario dulu. Mario dulu. Yang pimpin doa siapa? Nomor absen 4, Pak. Nomor absen 4. Ya, silakan duduk yang lain. Kita doa dulu. Doa ya, silakan nomor 4 absen. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih ya.